Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Annisa Fadli Asrumi, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Probolinggo. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Dan menurut Tomlinson adalah suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu di setiap muridnya. Untuk melaksanakan atau menyusun pembelajaran berdiferensiasi di kelas, langkah yang perlu kita tempuh adalah yang pertama, melakukan diagnosa kebutuhan belajar pada murid. Diagnosa yang kita lakukan menyasar pada kesiapan belajar murid, yang kedua tentang minat belajar murid, dan yang ketiga tentang profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar murid, yang di sini yang dimaksud adalah sejauh mana modal awal yang telah dimiliki oleh murid kesiapannya untuk mempelajari materi tertentu. Kemudian untuk minat belajar murid itu ada dua, yaitu minat secara individu maupun minat secara situasional. Terkait profil belajar murid, kita bisa melihat dari sisi lingkungan, budaya, gaya belajar, dan multiple intelijensinya. Untuk yang kedua, setelah kita melakukan diagnosa kebutuhan belajar siswa atau murid, yaitu kita menyusun RPP atau rencana pembelajaran. Di dalam RPP yang kita susun, kita dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi pada langkah pembelajarannya, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil yang optimal? Karena sifat pembelajaran berdiferensiasi ini bersifat kualitatif, bukan hanya sekedar kuantitatif. Nah, salah satunya karena fokus pada pencapaian dengan penilaian secara proaktif dengan pendekatan konten, proses, dan produk yang berpusat kepada murid, baik secara individu, secara kelompok, maupun menyeluruh dalam satu kelas. Berikut adalah keterkaitan antar materi dari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan materi yang sudah kami pelajari pada modul 1 pada pembelajaran guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa murid tersebut memiliki guratan halus dalam kodrat yang mereka bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun murid sesuai dengan usia dan zamannya untuk menjadi manusia yang memiliki akhlak mulia dan bahagia dalam mencapai cita-citanya. Berikut dapat kita jadikan sebagai dasar untuk menyusun RPP yang berpihak kepada murid. Nah, untuk menuju pembelajaran berdiferensiasi berbekal filosofi Ki Hajar Dewantara, maka kita perlu memperhatikan bekal atau modal awal yang dimiliki murid kita sebelum mempelajari materi tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan kesiapan siswa atau readiness. Dengan pemetaan kesiapan siswa yang tepat, maka seorang guru dapat menyiapkan strategi atau konten materi yang akan kita berikan kepada murid kita. Nah, selain kesiapan itu, maka yang perlu kita perhatikan adalah tentang minat belajar murid kita. Nilai yang kita miliki sebagai seorang guru cukup penting untuk dapat menciptakan situasi belajar yang menarik dan aplikasi kemampuan melaksanakan peran yang kita miliki sebagai guru penggerak dengan inovatif untuk mengundang siswa semakin aktif dalam mengasah kemampuannya untuk belajar.
serta diperlukan nilai kolaboratif kita sebagai seorang guru dengan murid untuk dapat mengetahui minat individu, sehingga dalam memberikan umpan belajar yang sesuai dengan passion mereka, maka hasil yang kita peroleh akan jauh lebih optimal. Selanjutnya adalah visi guru penggerak dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini untuk menciptakan atau tercapainya profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun rencana pembelajaran di kelas atau menciptakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka visi yang telah kita pelajari dalam guru penggerak, yaitu menyusun suatu pembelajaran berdiferensiasi dapat menggunakan strategi inquiry apresiatif. Dengan alur bagja, maka kita dapat menyusun tujuan pembelajaran di mana seluruh murid dapat tersentuh kebutuhan belajar mereka. Dengan menyusunnya menjadi suatu rencana pembelajaran dengan orientasi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, untuk yang terakhir adalah koneksi antara pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas diperlukan lingkungan belajar yang aman, nyaman, di mana seluruhnya dapat tercapai suatu budaya positif di kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.